Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini ya kita di tahun baru ya tahun 2023 karena pengantar daripada diskusi buku kita pada kesempatan yang lalu, yang pertama itu kita lakukan di tahun 2022. Jadi ini satu suasana baru ya, insya Allah, kepada sahabat-sahabat rahmatullah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan coba masuk kepada bagian yang kedua. Dan seperti yang saya sudah sampaikan di bagian pertama, saya berharap bapak ibu sekalian sudah membaca kitab ini, gitu ya. Jadi nanti maksudnya biar tidak istilahnya tidak sama sekali istilahnya kosong gitu ya, istilahnya dalam arti maklumat atau informasi yang ada, sehingga kita nanti bisa lebih mendetailkan. Karena pada prinsip saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada di setiap bab yang nanti sebagaimana saya sampaikan, saya perkirakan mungkin ada sekitar 10 kali pertemuan. Artinya kalau ini 1 bulan sekali, berarti 10 bulan yang akan datang gitu ya. Jadi saya biasanya sampaikan ini butuh stamina ya untuk Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah, dan tentu stamina yang kita maksud adalah kesabaran itu sendiri begitu ya, untuk bisa review ya, kemudian juga mendalami dan mungkin memperkaya, karena pada hakikatnya ilmu itu adalah berkembang ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi kuantitas daripada pengetahuan yang kita baca itu insya Allah akan terus bertambah, tapi pada saat yang sama juga harus mendorong pemahaman-pemahaman yang baru. Dan saya sendiri secara pribadi berharap ya, saya punya niat tetapi saya belum tentu mampu untuk melakukan ya, tapi Bapak Ibu juga kemudian saya dorong untuk bersama-sama kita memperluas ya horizon pemahaman kita khususnya tentang kitab ini, sehingga nanti kitab ini akan semakin kaya. Jadi dia tidak hanya sudah menjadi sekedar static book ya, jadi buku yang sifatnya statis, tapi buku yang kemudian terus berkembang. Artinya berkembang itu ada tambahan-tambahan baru, ada catatan-catatan baru, ada kemudian juga informasi-informasi baru yang insya Allah itu akan semakin memperkuat ya argumen-argumen yang dimuat ya di dalam buku ini. Nah, baik, untuk menjadi pengantar kita pada kesempatan malam hari ini, saya akan berikan beberapa pokok yang ini saya sumberkan dari bab pertama sebenarnya gitu ya. Jadi judul besarnya itu adalah pertarungan antara Islam dan kekufuran ya, dimuat di bagian pertama itu kira-kira diterjemah itu di halaman 9 sampai 13 ya. Jadi kira-kira ada 5 halaman lah, atau mungkin 4,5 halaman gitu kira-kira. Nah, itu yang saya berharap nanti mudah-mudahan bisa dibaca ya oleh ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah. Syukur kalau sudah sampai di akhir ya. Jadi saya sudah sampaikan, nanti berulang lagi dibaca terus. Ini juga saya sarankan kepada buku-buku yang lain ya, yang ditelaah di dalam channel kita pada kesempatan ini siar malam, sehingga nanti metode pengulangan ya, metode repetisi itu nanti akan membuat kita semakin kokoh begitu. Baik, kita akan mulai pengantar untuk bagian yang kedua ini dengan judul pertarungan antara Islam dan kekufuran. Jadi pada pertemuan pertama saya sudah menyampaikan sedikit untuk mereview, yaitu bahwa ketika kita bicara tentang kitab Kaifah Hukimat Al-Khilafah ya, yang diterjemahkan menjadi malapetaka runtuhnya khilafah dari Al-Mukarram Asy-Syaikh ya Abdul Qadim Zalum ini, bahwa poin penting yang ingin kita sampaikan itu adalah bahwa umat Islam mesti memahami sejarah itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah
hafalan, tidak hanya sekedar sebagai sebuah sesuatu yang sifatnya tadi statis gitu ya, tetapi mesti dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya komprehensif. Ada aspek di situ tentang politik, ada kemudian juga aspek terkait dengan konstelasi, ya, terkait juga dengan aktor nanti dan seterusnya, yang itu harus kita baca secara keseluruhan gitu ya, sehingga dari situlah kita nanti akan bisa belajar bahwa peristiwa sejarah itu pada hakikatnya adalah peristiwa politik di masa lalu. Sementara kemudian kalau kita belajar tentang sejarah hari ini dan yang akan datang, sebenarnya kita akan bicara tentang politik di masa yang ada saat ini maupun yang akan datang. Dan itu kemudian nanti ada sunatullahnya, ada perulangan-perulangan, gitu ya. Ada kemudian keadaan yang meskipun aktor, situasi dan waktunya berbeda, tetapi pola ya itu yang kemudian nanti sama. Dan itu harus dibaca sebagai sesuatu hal ya yang akan nanti membuat kita semakin hati-hati dan waspada. Dan ada 4 poin yang juga sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama yang menjadi inti dari buku ini. Ya, yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana umat Islam itu harus memahami tentang racun ya yang dibawa ya oleh pemikiran-pemikiran kufur ya, dalam hal ini itu adalah nasionalisme begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana juga umat Islam itu harus memahami ketika umat itu lemah secara pemikiran, maka mereka tanda kutip itu kemudian mentoleransi masuknya pemikiran-pemikiran kufur tadi itu dengan berbagai dalih. Kemudian yang ketiga ya kita sudah sampaikan bahwa oleh karena itu tentu umat Islam harus memahami bahwa mengembalikan kejayaan Islam itu tidak hanya sekedar bermodal semangat gitu ya, tetapi adalah bermodalkan kesungguh-sungguhan, ketangguhan, kesabaran dalam perjuangan secara kolektif ya. Dan yang ketiga, perjuangan kolektif itu yang ketiga, yang keempat, perjuangan kolektif itu harus dilakukan ya dengan meneladani apa yang kemudian disampaikan atau dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini itu adalah tentang hakikat ya pertarungan antara Islam dan kekufuran. Saya boleh sebut ini sebagai semacam kerangka untuk memahami nanti bab-bab selanjutnya. Kalau nanti Bapak Ibu, sahabat-sahabat baca secara mandiri ya, qiraah fardhiyahnya nanti itu yang saya coba formulasikan dalam sekitar 10 poin utama. Ya, nanti saya akan perluas ya, itu yang saya maksud tadi, catatan-catatan ataupun juga tambahan-tambahan informasi tadi itu, karena ini sebagian tidak ada di buku itu ya, saya masukkan sebagai informasi yang memperkaya kita. Nah, poin pertama dari 10 poin itu yaitu bahwa sejak fajar Islam datang, pertarungan yang sengit ya antara Islam dan kekufuran ya dan juga serta pertarungan antara kaum muslimin dan orang kafir itu terus berlangsung. Ini poin penting ya untuk pahami ya. Karena apa? Karena tidak mungkin Islam dengan kekufuran itu bersatu gitu ya. Jadi kalau ada Islam dan kekufuran itu bersatu, maka pasti kemudian itu sudah terjadi penyimpangan gitu ya. Kemudian yang kedua, hakikat daripada musuh ya dari kaum muslimin itu bukan orang muslim sendiri. Ya, bagaimanapun juga umat Islam itu, maksudnya umat Islam yang kalau kita mengikuti apa yang rancang oleh Rand Corporation, umat Islam itu dipecah menjadi setidaknya 4. Ya, ada yang mereka sebut sebagai tradisional, ada yang disebut dengan fundamental, ya fundamentalis gitu ya, ada yang disebut dengan sekuler, ada yang disebut dengan moderat begitu ya. Itu sebenarnya adalah hakikatnya kalaupun mereka muslim itu tidak musuh kita yang hakiki ya. Artinya mereka ini mengalami permasalahan ya di dalam memahami tentang keislaman itu, sehingga seolah-olah akhirnya mereka itu ada di hadapan kita menjadi musuh. Padahal sebenarnya musuh kita yang hakiki bukan mereka. Mereka ini hanya alat biasanya yang digunakan untuk melawan kebangkitan Islam yang sesungguhnya gitu ya. Nah, oleh karena itu hakikat pertarungan ya ini bukan hanya sekedar bertarung, tapi pertarungan yang sengit gitu ya, antara Islam dengan kekufuran, antara Islam dan Muslim dengan orang kafir, itu pasti akan kemudian berlangsung. Bahkan kalau ini kita tarik ya sejak zaman ini bisa kita bagi 2 sebenarnya. Kalau di dalam buku itu disebutkan pada zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sejak saat itu terjadi pertarungan gitu ya. Tapi kalau kita tarik sampai
jauh ke belakang sejak baginda Rasulullah SAW itu fase sebelum baginda Rasulullah SAW itu bisa sampai ke Nabi Adam. Ya, intinya bahwa risalah Allah itu pasti akan kemudian bertentangan dengan apa yang kemudian menjadi biang daripada kekufuran, yaitu iblis, begitu ya. Artinya apa, dari sejak Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim dan seterusnya, itu inti tema besarnya itu adalah pertarungan antara kebenaran, ya, al-haq, ya, dengan al-batil, ya, kekufuran, begitu. Dan kemudian pengikut daripada sesuatu yang hak atau kebenaran itu pasti tidak akan mungkin bersatu dengan mereka yang menjadi pengusung daripada ideologi ataupun tadi pemikiran kufur tadi itu. Nah, faham ini saya kira penting untuk kemudian difahami sebagai bagian dari bagaimana kita memandang realitas. Nah, kita lihat, saya perkaya sedikit, kalau kita tarik dari sejak zaman baginda Rasul, itu dimulainya sebenarnya adalah ketika baginda risau dengan berbagai kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, ya, Arab pada saat itu, khususnya di Mekah. Ya, maka kemudian beliau melakukan tahanut. Ya, tahanut sendiri itu adalah menyendiri untuk memohon petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di Gua Hira, ya, pada bulan Ramadan, khususnya pada saat menjelang turunnya wahyu. Jadi kalau kita perhatikan secara lebih detail, ya, ini posisi Mekah, ya, di sebelah sini, kemudian di sini adalah Gua Hira. Kira-kira kalau kita hitung sekarang itu, kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah ke Gua Hira, itu kira-kira 5 kilo, ya, 5 kilo dari Mekah, gitu ya. Kalau yang sudah pernah naik, nah gitu, itu nanti akan bisa paling tidak merasakan, begitu ya. Walaupun sekarang ini jalannya sudah, atau jalurnya itu sudah lebih baik lah, begitu, karena dulu zaman Nabi belum ada itu jalur-jalur yang teratur lah, begitu kira-kira. Nah, kemudian di sini ada Gua Sur, ya, kita tahu Gua Sur, ya, dalam konteks hijrahnya Rasul. Kemudian ini ada Mina, kemudian di sini ada Arafah, ya. Kita lihat setting ini saja, kita sudah bisa membayangkan, ya, pada saat itu menjelang turunnya wahyu itu kita dihadapkan pada satu kepedulian dari seorang, ya, hamba, ya, seorang Muhammad, ya, bin Abdullah, ya, pada saat itu, yang kemudian risau terhadap kondisi-kondisi jahiliyah yang ada di masyarakat mereka, baik dalam konteks kemusyrikan, ya, kehidupan sosial yang rusak, begitu ya, riba, gitu ya, membunuh anak perempuan dan macam-macam, ya, termasuk asobiah kesukuan dan hal-hal yang sejenisnya itu. Nah, mari kita perhatikan di situ beliau bertahanut tadi di Gua Hira tadi itu sebagai bagian dari upaya mencari solusi, gitu ya, karena masa depan umat ini kemana sih? Nah, itu sama seperti kalau kita menanyakan, kalau hari ini kita dihadapkan pada sekian banyak persoalan, begitu ya, di berbagai bidang, itu kemudian kalau kita risau itu sebenarnya wajar, gitu. Risau dalam pengertian, oh ini ada masalah ini, gitu kan. Nah, solusinya bagaimana? Dulu belum ada Islam kan, karena Islam belum diturunkan oleh Allah, gitu. Nah, sekarang sudah ada Islam. Nah, itu sebenarnya kita harusnya lebih mudah, gitu ya, untuk nanti melakukan semacam pengkayaan, ya, atau istilahnya menyiapkan diri tadi itu. Maka turunlah kemudian wahyu yang pertama, ya, 5 ayat di dalam surat Al-Alaq, ya, yang mulai dengan kata kunci Iqra, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, bacalah, ya, dengan menyebut nama, ya, Rabbmu, ya, yang menciptakan, ya. Di sini kita bisa melihat, ya, bagaimana kemudian Rasulullah SAW, ya, itu mendapatkan sebuah perintah yang sangat luar biasa, dan inilah nanti inti pertarungan. Beliau diminta untuk kemudian membaca situasi, karena yang dimaksud, karena beliau itu ummi, tentu tidak membaca kitab dalam arti textbook, ya, yang ada, gitu ya, tetapi adalah membaca situasi, kondisi, dan kemudian mengkaitkan itu tentang solusi yang akan kemudian diambil, begitu ya. Ya, khalaqal insana min 'alaq, ya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Ya, dia menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, ya, dan Rabbmu yang maha mulia yang mengajarkan, ya, manusia, ya, dengan pena, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Coba sahabat-sahabat, ibu bapak sekalian, kita bayangkan berbekal 5 ayat ini, gitu ya. Ya, kalau kita sudah lengkap, ya, semuanya. Coba kita
kita apa namanya kita bayangkan ya pada saat itu dengan 5 ayat ini ya itu kemudian Rasul memulai segala pertarungan tadi itu ya. Jadi ini tentu bukan persoalan yang sederhana sebenarnya kalau kita bahas begitu, sehingga beliau akhirnya intinya beliau diangkat ya Muhammad bin Abdullah itu menjadi Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Artinya apa? Beliau kemudian menjadi utusan Allah ya untuk siapa? Untuk kita semua, untuk rakyat atau masyarakat Arab pada saat itu dan tentu dunia begitu ya. Ini situasinya mungkin kita coba bayangkan ini sambil kemudian kita melakukan mungkin ini riflah virtual ya. Jadi kira-kira saya berikan beberapa gambar-gambar ini untuk mengembalikan atau memperkuat lah, bukan mengembalikan, memperkuat memori kita tentang situasi saat itu, dan mari kita bandingkan nanti dengan sekeliling kita hari ini begitu ya. Kemudian beliau sampai berdialog dengan istri beliau yang tercinta Ibunda Khadijah ya, dan ada satu kata kunci di situ, la rohata ba'dal yaum ya Khadijah. Ya, ini yang sangat penting ya. Setelah ini wahai Khadijah tidak ada lagi waktu ya untuk kemudian bersantai-santai. Artinya beliau sadar betul bahwa apa yang kemudian hadapi itu bukan sesuatu yang main-main gitu ya, karena beliau kemudian akan mengemban apa yang disebut dengan qaulan saqilan ya, perkataan yang berat yang memiliki makna yang kuat, yang itu nanti akan menghilangkan semua butir-butir kekufuran tadi itu. Nah, sehingga kemudian jawaban beliau ya dari Ibunda Khadijah itu sangat luar biasa. Ya, bukan takut gitu ya, atau mungkin kalau bahasa sekarang populer itu jangan ikut-ikutan lah, ini sudah rumit gitu. Banyak orang yang kemudian mungkin mengatakan gitu, nanti dapat masalah gitu, ini sudah banyak masalah gitu. Gitu. Tapi beliau mengatakan dengan kata-kata kunci, gembiralah ya dan tegarlah wahai putra pamanku, sesungguhnya aku berharap engkau adalah nabi yang ditunggu oleh umat ini. Jadi perkataan ini sangat dahsyat yang kemudian juga tentu menembus relung hati baginda yang paling dalam, yang membuat semangat yang luar biasa. Karena beliaulah ya Ibunda Khadijah lah orang pertama yang kemudian mengetahui tentang fakta ini, fakta pengutusan daripada Rasulullah SAW ini. Ya, dan ketika kemudian beliau dampingi ya untuk bertemu dengan sepupu beliau ya, sepupu dari Ibunda Khadijah yaitu Waraqah bin Naufal, maka ketika diceritakan tentang apa yang terjadi, maka beliau menegaskan ya, Waraqah dalam hal ini dia beragama Hanif pada saat itu ya, sungguh engkau adalah nabi bagi kaum ini. Setelah ini, nah ini kita perhatikan kata-kata itu, kamu akan benar-benar didustakan, disakiti, diusir dan diperangi. Ya, dan seandainya aku mendapatkan hari itu ya, karena usia beliau sudah sepuh begitu ya, niscaya aku akan sungguh-sungguh ya menolong agama Allah. Nah, gitu ya. Nah, ini kata kunci yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi ya setelah kemudian risalah ini kemudian diturunkan begitu. Nah, itu poin pertama. Nah, maka kemudian dari sini kita bisa memahami poin kedua yang ada di dalam buku ini, khususnya di bab pertama ini adalah di atas toriko inilah ya pertarungan pemikiran dan pertarungan fisik akan terus berlangsung sampai hari kiamat, sampai Allah mewariskan bumi dan seisinya kepada kaum muslimin. Apa yang dimaksud? Ya, Rasulullah SAW itu selama 13 tahun itu melakukan perang pemikiran ya, untuk perang pemikiran itu harus dilawan dengan pemikiran gitu ya, agar kemudian mindset orang itu akan berubah begitu ya, sebelum nanti ditambahkan pertarungan fisik, yaitu apa, setelah kemudian ya berdirinya daulah Islam tadi itu ya. Jadi ini kata kunci kedua ya, pertarungan pemikiran ya, tentu nanti itu diimbangi dengan pertarungan politik ya, karena pertarungan politik itu pada hakikatnya tentu mengandung pemikiran begitu, dan pertarungan fisik sampai Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi dan seisinya. Artinya pertarungan ini itu tidak akan selesai hanya sampai hari ini. Next, hari besok sampai kemudian hari kiamat, ila hari kiamat, yaumil kiamah, itu akan terjadi pertarungan, dan ini harus disadari umat Islam itu ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita memahami sekedar persoalan tarung aja gitu ya, kayak main game aja pertarungan ini tidak, tapi ini pertarungannya sungguh-sungguh terjadi karena ini memang terjadi ya, artinya nyata gitu, bukan dalam konteks dunia yang sifatnya halu begitu kata orang sekarang. Nah, maka poin ketiganya, maka kekufuran itu adalah musuh Islam. Orang kafir itu adalah musuh kaum muslimin. Selama ada Islam dan kekufuran, serta ada kaum muslimin dan ada orang kafir, artinya selama kehidupan ini masih berlangsung ya, nanti ada muslim, ada orang kafir, di situ pasti ada kemudian kekufuran, di situ juga kemudian ada Islam gitu. Nah, selama Islam itu kemudian dipegang oleh kaum muslimin,
ya, dan mereka orang kafir juga kemudian tetap ada dalam keyakinan mereka, maka pertarungan itu menjadi niscaya. Ini yang penting. Jadi jangan sampai lelah gitu ya. Ini yang saya maksud ya. Mungkin orang ya saya sering dapat pertanyaan itu, Ustadz ini kondisi kok kayaknya makin memburuk gitu. Ya, semakin memburuk itu sebenarnya bagian daripada proses untuk menjadi semakin baik gitu ya. Jadi kita harus sabar menghadapi ini gitu ya. Kalau saya sering ilustrasikan itu ya, contoh itu ya, kucing aja gitu ya, itu kalau menunggu mangsa gitu ya, menunggu tikus gitu, itu kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, itu kesabaran tanda kutip ya, kesabarannya untuk kemudian mengamati gitu ya, untuk menunggu gitu ya, sampai kemudian nanti terjadi pemangsaan tadi itu luar biasa kalau kita belajar dari kasus yang kecil ini. Apalagi kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal pikiran yang membuat kita itu akan bisa memilah dan memilih gitu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, Allah telah mengilhamkan kepada kita, ya, telah menganugerahkan kita untuk memilih mana jalan yang fujur, yang kufur, dan mana jalan yang kemudian takwa. Artinya apa? Kita itu sebenarnya sudah dimudahkan dengan akal kita, dan juga kemudian risalah Islam itu sendiri. Coba kita bayangkan kalau perang tidak mengetahui lawannya mana. Kan menjadi blur kalau bahasa ininya itu ya. Jadi menjadi tidak jelas, menjadi abu-abu. Sebenarnya ini musuh atau tidak? Padahal banyak musuh itu nanti kalau bahasa istilah peribahasa itu adalah ada dalam selimut, musuh dalam selimut istilahnya. Ya, nanti orang-orang munafik itu termasuk mereka yang kemudian nanti masuk dalam kategori yang secara politik itu abu-abu gitu ya, yang kelihatan teman kita tapi ternyata melakukan pengkhianatan begitu ya. Nah, maka kita bisa melihat dari poin yang ketiga ini, ya, masuk ke poin yang keempat, maka pertarungan pemikiran pada masa awal Islam berlangsung selama 13 tahun, tadi sudah saya singgung. Pertarungan ini paling berat dan keras, akhirnya pemikiran Islam berhasil mengalahkan pemikiran kufur dan tegaklah daulah Islam. Nah, ini kata kunci dari pemikiran pertarungan pemikiran menjadi nanti pertarungan fisik. Maka dari situlah kemudian kita nanti mendapati bagaimana daulah Islam yang ada di Madinah, ya, itu kemudian ya melakukan berbagai pertarungan fisik menghadapi kaum kafir yang kemudian itu kita kenal sebagai jihad fisabilillah. Jadi dakwah secara pemikiran itu harus dijaga dengan jihad. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan begini, Islam itu disebarkan dengan pedang, ya memang benar. Jadi jangan sampai nanti kita defensif ya. Kita defensif, enggak, itu Islam itu rahmatan lil alamin. Coba Anda bayangkan, kalau tidak ada yang membela pemikiran Islam yang dahsyat itu, siapa? Ya kekuatan dari negara, dalam hal ini adalah pasukan. Gitu. Nah, umat Islam sekarang ini cenderung ya banyak yang kemudian defensif. Ya, sebagian ada istilah apologetik ya, defensif apologetik. Jadi excuse gitu bahasanya itu. Oh, enggak kok, kita ini damai kok gitu. Loh, kalau kemudian tidak ada kekuatan jihad, tidak mungkin itu pemikiran akan bisa dipertahankan sedemikian rupa pada titik tertentu. Dan jihad itu tentu tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk itu apa? Tidak tiba-tiba. Nah, karena di situ ada tawaran disampaikan Islam. Kalau mau masuk Islam itu yang terbaik. Aslim taslam. Tapi kalau kemudian tidak mau masuk Islam, tidak boleh dipaksa, gitu kan? Nah, tetapi harus tunduk dalam kondisi Islam. Kalau mau, maka itu nanti ada perjanjian di situ. Itu yang nanti kita sebut kalau dalam konteks ini nanti mereka siap untuk tunduk ya, mengikuti hukum-hukum Islam, ya, menjadi ahlu zimmah dan seterusnya. Tapi kalau kemudian yang terjadi itu Islam malah dihalang-halangi, apa coba solusinya kalau bukan jihad? Nah, ini tiga hal ini penting agar jangan sampai umat Islam ini kehilangan semangat untuk jihadnya itu. Ya, banyak pihak kemudian mencoba menghilangkan ini. Islam itu enggak begitu. Islam itu damai, senyum gitu. Coba nanti kita baca Sirah Nabawiyah gitu ya. Ini sekaligus mengingatkan ya Bapak Ibu sekalian, ada 2 buku ya. Sementara ini ada 2 buku. Nanti seiring pertemuan akan ada banyak buku yang akan saya sampaikan. Maksud saya gini, kenapa sedikit-sedikit bukunya saya keluarkan? Maksud saya begini, tetap fokus di buku pertama ya, buku utama maksudnya yang kita bedah. Maksud saya dengan memperkaya bacaan tadi itu nanti Ibu Bapak sekalian akan bisa lebih mudah memahami kitab ini. Karena kitab ini tidak bisa dijelaskan hanya sekedar dengan, kalau pengalaman saya hanya kemudian dengan kitab itu sendiri, tidak gitu. Nah, buku pertama ini saya kenalkan. Ini kalau kelihatan nggak Mas, ini judulnya Metode Dakwah Al-Qur'an ya, dari Ustadz Hafidz Soleh.
yang ada. Kalau ini kelihatan, mudah-mudahan ini ya. Kalau nanti ini, saya nggak tahu apakah ada ininya atau tidak, ada apa namanya PDF-nya. Kalau ada yang mungkin nanti mohon dibantu aja nanti teman-teman tim untuk mencarikan. Kalau ada, kalau nggak ada ya kalau buku fisiknya ada lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, saya tidak bawa siroh yang ini, tapi nanti silahkan dibaca ini apa namanya siroh nabawiyah secara keseluruhan. Ya banyak sekali siroh-siroh yang saya rekomendasikan, diantaranya itu adalah ini apa namanya yang dari Ibnu Hisam, itu nanti ada 2 jilid ya terjemahan, itu nanti bisa kemudian digunakan untuk memahami ini. Karena apa yang terjadi dengan pernyataan ini di slide ini pada masa awal Islam selama 13 tahun itu ada semuanya, itu ada di dalam sirah gitu ya, dan pertarungan pemikirannya itu nanti ada di buku ini tentang metode dakwah Quran itu tadi gitu ya, sehingga dari situ ada 2 kombinasi, pertarungan pemikiran dan kemudian pertarungan fisik. Ya, nah, ini kita lihatkan sedikit bagaimana kemudian kekufuran itu kemudian mulai menghalangi. Ya, ini sekilas saja. Walaupun dakwahnya itu baru dakwah fisik, dakwah pemikiran, gitu ya. Jadi bagaimana uslub orang kafir menghalangi dakwah Islam, ya dalam bentuk pemikiran ini macam-macam. Mulai dari Nabi saja itu dicaci maki. Misalnya contoh caci maki Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Ini sekilas saja. Yang kedua mengejek dan mengolok-olok, mengatakan Rasulullah SAW itu sebagai orang gila. Coba bayangkan betapa kurang ajarnya, gitu ya. Mereka begitu ya, mendustakan dalam konteks peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ini Abu Jahal dengan kawan-kawan sama. Ya, karena mereka ini tokoh utamanya, gitu ya. Propaganda negatif bahwa Rasul itu adalah pemecah belah suku, ya, dukun dan seterusnya, begitu ya. Kemudian melarang tampil untuk dakwah terbuka. Ini larangan misalnya bagi sahabat Abu Bakar radhiyallahu an misalnya. Kemudian tekanan dari ibu, kasus dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya. Kemudian menghalangi hijrah, kasus Nabi dan para sahabat. Ini secara keseluruhan umat Islam. Kemudian ini yang sangat dahsyat nanti yaitu negosiasi ideologi dengan tahta harta wanita. Gitu. Jadi untuk menghentikan kata itu tawarannya tahta, harta, dan wanita. Nah, gitu ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian biasanya mengenalnya 3 itu ya. Harta, tahta, wanita. Saya tambahkan 1 kata. Gitu ya. Kata itu maksudnya adalah tadi, Islam itu sendiri itu kan berupa kata-kata yang kemudian apa? Untuk dihentikan itu awalnya mau tahta, mau kekuasaan, mau harta, yang paling banyak wanita, mau berapa banyak, mau apa istilahnya yang paling cantik dan seterusnya begitu ya. Ini kasus baginda Rasul mulai paman beliau kemudian membuat kelaparan dan boikot Nabi SAW dan Bani Hashim pada saat itu, mengikat ini dalam kaitannya dengan bentuk tadi uslubnya kasus sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu an begitu ya, kemudian penyiksaan, pemukulan ya kasus sahabat Abu Dzar radhiyallahu an dan Abdullah bin Mas'ud ya, kemudian dijemur di bawah terik matahari, dicambuk, ditimpa batu besar di dada ya, ini sahabat Bilal bin Rabah ya radhiyallahu an ya, kemudian melempar kotoran Abu Lahab ke Nabi SAW, begitu melempar dengan batu Abu Lahab juga ke baginda Rasul, menginjak leher dan menabur tanah ke wajah Abu Jahal ke Nabi SAW, membunuh dengan berbagai cara. Kasus yang paling fenomenal tentu syahid dan syahidah yang pertama ya, sahabat Yasir dan Sumayyah ya, ayah dan ibu dari sahabat Amr bin Yasir ya, yang ada di situ. Nah, sampai apa? Nah, kita coba itu terus terjadi 13 sampai kemudian Allah memberikan ya pertolongannya, yaitu ketika di Aqobah. Aqobah itu ada di Mina, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang belum tahu Aqobah itu nama tempat. Gitu ya. Aqobah itu nama tempat yang ada di Mina. Mina itu adalah biasanya yang menjadi salah satu daripada ibadah haji tempat ya yang utama di situ ya. Secara etimologi Aqobah itu adalah jalur gunung ya, maksudnya jalur yang harus dilalui agar orang itu sampai di gunung secara etimologi. Nah, itu dimulai dari 622 Masehi ketika musim haji, 6 orang jiwa yang mulia itu kemudian menemui atau ditemui lebih tepatnya ditemui oleh Rasulullah SAW dan kemudian mereka masuk Islam. Kemudian mereka berjanji untuk datang lagi tahun berikutnya ke-12 621 Masehi, kemudian melakukan baiat Aqobah yang pertama yang dikenal dengan baiat Nisa ya, itu kemudian ada 12 orang ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling puncak yaitu ketika musim haji tahun berikutnya 622 Masehi ketika baiat kubro ya, ketika ada 75 orang, 73 pria dan 2 wanita yang kemudian mereka membaiat ya untuk melakukan istilahnya komitmen ya untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW dan meminta bahwa Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin bagi mereka. Dan dialognya ini sangat luar biasa. Saya sering menyebutnya ketika mereka itu akan berbaiat itu ditanya oleh paman beliau ya,
Abbas, ya Al-Abbas pada saat itu yang belum masuk Islam, ya mereka mengatakan, ya kalian ini serius nggak gitu, kalau ini versi saya yang lebih mudah gitu ya, serius nggak mau baiat ini gitu kan, gitu. Mereka kemudian kalau tidak ya sudah, jangan, daripada nanti kalian tidak konsekuen begitu ya. Itu semacam apa, mungkin menegaskan begitu ya. Kalau Anda serius ya seluruh apa yang kemudian kalian miliki itu apa namanya, kalian berikan begitu. Nah, dari pihak sana, dari pihak apa namanya, Ansor itu kemudian mereka mengatakan, ya kalau kami melakukan ini ya Rasul, apa ininya balasannya untuk kami. Rasul itu menjawab satu kata, dan satu kata ini mengubah dunia kalau saya mengatakan, yaitu apa? Jannah, surga. Nah, dari situ kemudian terjadi perubahan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Ini Masjid Baiat namanya ya, yang ada di Mina tadi itu, yang di Aqobah tadi, di Mina tadi itu, yang menjadi saksi sebenarnya tempat di mana Rasulullah SAW itu kemudian dibaiat oleh orang-orang Ansor tadi itu, sahabat-sahabat Ansor tadi itu. Maka terjadilah apa yang tadi saya sampaikan, begitu daulah tegak ya di Madinah, dan Rasul kemudian melakukan hijrah dengan para sahabat, maka beliau kemudian de facto, kalau tadi baiat itu de jure ya secara hukman, nah ini secara fakta waqi'inya itu adalah kemudian daulah itu berdiri Islam ya. Maka beliau membangun masjid, beliau menyatukan kaum muslimin ya, baik muhajirin maupun ansor ya, kemudian apa namanya, beliau juga saudarakan ya kaum muslimin satu sama lain begitu ya. Terus kemudian yang lebih penting, beliau menyiapkan diri untuk misi dakwah tadi itu di luar negeri, di luar apa namanya Madinah itu. Itu yang kita kenal nanti dengan misi apa namanya dakwah dan jihad tadi itu. Ini yang disebut dengan politik luar negeri nanti dalam konteks ini. Nah, maka dari situ kita bisa melihat dakwah itu adalah seruan, jihad itu adalah perang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini yang tadi dimaksud di dalam kitab tadi, di poin tadi itu, tentang pertarungan fisik dengan pertarungan pemikiran. Pertarungan pemikiran itu apa namanya dimenangkan pada fase yang pertama ini, dan kemudian dilanjutkan dengan pertarungan fisik gitu ya. Maka kita kenal nanti di situ ya, Islam itu menyebar ke seluruh dunia begitu ya, dengan dakwah dan jihad. Kalau dakwah pasti dengan kata-kata, dengan tulisan begitu ya. Tapi kalau jihad itu pasti kemudian ada senjata. Tidak mungkin kemudian jihad kosongan ya. Kalau bakso kata orang kosongan begitu. Kalau orang jihad itu pasti bawa senjata begitu kan. Itu yang tadi saya katakan, jangan sekali-kali umat Islam ini justru defensif hari ini gitu kan. Enggak kok, itu hanya cuma kata-kata. Enggak mungkin. Perang Badar itu tidak diselesaikan dengan kata-kata, tapi kemudian dengan kekuatan gitu ya. Maka di sini kita bisa lihat Rasul kemudian melakukan ghazwah yang langsung, perang yang beliau ikuti sebanyak 27 kali selama 10 tahun. Nah, coba bayangkan, berarti kalau dirata-ratakan itu 2,7. Ya kalau dibulatkan jadi 3, jadi perangnya itu 3 kali setahun. Gitu ya. Jadi kebayang kalau agenda kita ini, ya kalau hari ini kan mungkin agendanya lebih banyak dakwah dalam konteks pemikiran ya. Kalau nanti itu dakwahnya itu sudah diikuti dengan 3 kali ya, kalau berkaca dari pengalaman Rasul tadi, dan 38 kali syariah. Syariah ini ekspedisi militer tanpa beliau. Ini menurut kitab Sirah Ibnu Hisham. Kemudian di situ perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab, perang Futuh Mekah, perang Hunain, perang Tabuk, dan macam-macam tadi itu. Ya, kemudian diikuti oleh para sahabat. Ini saya sekilas-kilasnya untuk menggambarkan bahwa umat Islam itu pertarungan pemikiran dan pertarungan ini apa namanya fisik dalam arti jihad tadi itu. Ya, mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq begitu ya, kemudian Khalifah Umar ya di barat dan timur begitu ya. Ini salah satu yang disebut dengan puncaknya gitu ya, yang di mana kemudian kaum muslimin itu menjadi adidaya ya pada saat itu, di mana Persia di timur itu kemudian ditaklukkan, dan juga kemudian Syam ya itu kemudian juga dibuka ya dengan ditaklukannya apa namanya Baitul Maqdis ya, apa namanya Palestina ya hari ini. Kemudian sampai paling timur itu adalah sampai di Mesir ya, sampai kemudian tempatnya itu sangat luar biasa untuk ukuran saat itu ya. Jadi jangan kita bayangkan hari ini itu dengan teknologi yang ada hari ini ya. Kemudian khalifah yang ketiga Utsman itu sampai barat dan timurnya begitu ya, sampai masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ya karamallahu wajhah itu tidak banyak penaklukan. Nah, ini mulai ada sedikit penurunan di situ. Kemudian dilanjutkan masa Khilafah Umayyah ya dengan 14 khalifah antara 661 sampai 749 di barat ya maupun timur ya, termasuk nanti terkait dengan pertarungan laut ya yang kemudian dimulai
ya. Kemudian ini terus ya, ini beberapa contoh tadi yang ini, sampai kemudian kita bisa melihat di dalam peta sejarah itu wilayah ya yang dikuasai oleh Umayyah itu sedemikian luas, begitu ya. Dan ini yang membuktikan bahwa negara Islam itu punya peran penting, ya. Makanya nanti ada kaitannya kenapa negara Islam itu dihancurkan. Ya, ini peta dari timur dan baratnya, kemudian ini beberapa fase ketika Umayyah yang kedua itu di Andalusia yang kita kenal sekarang ini dengan dua tempat atau dua negara itu ya, Spanyol dengan Portugal ya, yang ada di sini. Ini beberapa ini untuk mempermudah ya kita membayangkan ya, ini di Andalusia tadi itu, ini yang kedua tadi. Nah, kemudian Khilafah Murabitun ya, dari perang Zalakoh ya, mulai dari Sultan Yusuf ya bin Tasyafin ya, yang mengalahkan Raja Franco VI ya, dan menyatukan Andalusia, dan dilanjutkan oleh putranya Ali bin Yusuf ya dalam perang Iklisi. Ini perang-perang ini nanti bisa kita dalami lebih jauh gitu ya. Ini petanya, ini Andalusia dulu dan sekarang. Nah, kemudian kekhilafahan Abbasiyah yang pertama antara 749 sampai 1200 dengan sekitar 37 khalifah untuk menaklukkan Romawi ya, di antaranya waktu itu adalah Kaisar Nakfur ya, sampai kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid itu menyebut ya Nakfur itu sebagai anjing Romawi, itu untuk merendahkan ya. Artinya kalau sekarang ini kita mungkin tidak ada yang berani itu merendahkan Joe Biden gitu ya. Atau yang sejenis dengan dia gitu ya, dengan alasan diplomasi ya. Kalau dulu diplomasinya itu lugas saja ya, yang ada di situ gitu ya. Jadi coba Anda bayangkan ini sekelas G2G kalau istilah sekarang itu ya, antara khalifah dengan kaisar begitu ya. Ya, kata Harun ar-Rasyid pada saat itu, saya telah membaca suratmu wahai anak wanita kafir, sedangkan jawabannya adalah apa yang engkau lihat dan bukan apa yang engkau dengar. Ya, itu untuk kemudian mengalahkan mereka gitu ya. Kemudian setelah itu kekhilafan Abbasiyah kedua 861 sampai 1258, pusatnya tetap di Baghdad selama 400 tahun. Itu diantaranya nanti ada perang Malazgirt ya, melawan Romawi gitu ya, dan mengusir Romawi dari Asia Kecil, dan ini mengguncang Eropa ya, sehingga kemudian nanti menjadi pemicu perang salib ya. Ini petanya untuk Abbasiyah. Kemudian fase berikutnya perang salib antara tahun 1095 sampai 1292, mereka berhasil menguasai Baitul Maqdis ya, kemudian direbut kembali oleh Panglima Salahuddin ya Al-Ayyubi ya, tahun 1187. Sebelum Salahuddin juga berhasil mengalahkan pasukan sebelumnya ya, pasukan salib itu di perang Hittin ya tahun 1187. Kemudian Khilafah Mamluk ya, dengan satu peristiwa yang penting di situ, perang Ainun Jalut ya, yang menaklukkan orang-orang Mongol ya, karena setelah Abbasiyah diruntuhkan oleh pasukan Mongol tahun 1258 ya, antara Sultan Saifuddin Qutus ya bersama panglimanya ya Az-Zohir Babiris, yang kemudian mengalahkan pasukan Mongol yang meruntuhkan Khilafah Abbasiyah tadi di bawah pimpinan Kitabuka ya, wakilnya Hulagu ya pada saat itu. Kemudian di tahun berikutnya itu kekhilafahan Utsmaniyah ya, di dalam konteks ini kemudian menaklukkan Konstantinopel 1453, ini yang begitu melegenda ya, Sultan Muhammad Al-Fatih yang kemudian menggantikan nama Konstantinopel tadi ya, yang notabene ibu kota Romawi ya timur ya, dengan nama kota itu menjadi Istanbul ya tahun 1453. Ini yang Utsmaniyah. Nah, ini poin-poin itu yang nanti kita bisa perdalam situ. Poin kelima, selama masa akhir abad ke-6 Hijriah ya, abad 11 ya tadi yang tahunnya 11 Masehi, dan awal abad ke-7 ya abad 12 ya Masehi, negara-negara Eropa mulai mendeteksi. Nah, ini yang menjadi poin penting, adanya perpecahan dalam daulah Islam. Beberapa wilayah provinsinya itu kemudian memisahkan diri. Sejumlah wali melakukan otonomi kebijakan internal. Angkatan bersenjatanya diotonomisasi. Artinya mereka yang berkuasa, bukan khilafah pusat gitu ya, keuangan gitu. Sehingga daulah Islam itu menyerupai federasi. Kalau federasi itu berarti ada semacam negara bagian. Ya, contoh dalam konteks ini misalnya Amerika Serikat ya hari ini, bukan kesatuan, karena khilafah itu sebenarnya adalah kesatuan ya, hanya jadi sentralisasi kekuasaannya, sementara administrasinya itu nanti adalah desentralisasi gitu ya. Nah, kemudian pada poin berikutnya, pada sebagian wilayah kekuasaan khalifah tersingkir, khalifah tinggal sebutan yang didoakan di mimbar, dalam percetakan mata uang dan dalam pengiriman kharaj, sehingga
negara Eropa melancarkan perang salib yang tadi itu selama 1 abad. Kaum kafir dapat menguasai wilayah Syam, ya saat ini itu Palestina, Lebanon, Suriah, ya dampaknya mengguncang umat Islam. Meskipun akhirnya kaum muslimin dapat mengusir kaum kafir ya dari wilayah mereka itu sejak kepemimpinan tadi ada Salahuddin Al-Ayyubi dan seterusnya tadi. Tapi mereka gagal meneruskan misi pembebasan tadi karena keadaan itu stuck gitu ya dalam konteks futuhat tadi itu. Nah, kemudian tadi muncul pasukan Mongol yang menghancurkan kaum muslimin di Baghdad ya 1258 tadi, dan saat itu Damaskus ya termasuk bagian dari Syam, Suriah hari ini itu jatuh ke kekuasaan Mongol. Nah, sampai kemudian tadi ya ketika perang Ainun Jalut tadi ya Sultan Saifuddin Qutuz tadi pada 1260 mereka dapat mengalahkan pasukan Mongol itu dan kaum muslimin kembali ke misi utama. Nah, ini baru kemudian kembali lagi ke puncak dunia gitu ya, menjalankan dakwah dan jihad dan kembali menjadi negara adidaya antara abad ke-7 13 Masehi sampai pertengahan 12 Hijriah ya 18 Masehi. Nah, yang ke-8 saat itu terjadi ya perubahan revolusi industri ya memberikan pengaruh pada kekuatan negara Eropa khususnya masalah sains ya dan teknologi ya setelah mereka mengalami apa yang disebut dengan masa sekularisasi begitu ya yang kemudian mungkin di sejarah sering disebut sebagai keadaan yang sebelumnya Dark Age ya menjadi Enlightenment ya menjadi pencerahan ya Aufklärung kalau dalam ininya itu. Nah, umat Islam pada sisi yang lain mengalami kemunduran secara perlahan, mengalami kebingungan ketika menghadapi perubahan. Oh, mereka jadi kuat gitu kira-kira begitu. Kaum kafir mulai kemudian memangsa kaum muslimin tadi merebut tanah dan wilayah mereka. Kaum muslimin kehilangan kekuatan mereka. Gitu ya. Ini seiring dengan makin mundurnya kaum muslimin dari sisi pemikiran. Nah, saat itu negara-negara Eropa mulai berpikir untuk menghilangkan eksistensi dari daulah Islam sekaligus menghancurkan Islam dari kancah kehidupan. Nah, maka di poin ke-9 negara-negara Eropa kemudian mulai memikirkan perang salib baru, ya tidak hanya perang fisik tapi juga perang pemikiran yang kemudian dirancang untuk mencabut Islam dan daulah Islam. Itu ada 2 kata kunci ya, Islam dan daulah Islam dari sejak akarnya. Sehingga di dalam buku ini saya kira ada satu kalimat yang sangat powerful kalau menurut saya, sehingga tidak ada lagi benih-benih yang tertinggal yang dapat menumbuhkannya kembali. Coba bayangkan ini, kata-kata ini coba Bapak Ibu, sahabat-sahabat rahimahullah resapi, tidak ada lagi ya benih-benih yang tertinggal yang dapat menumbuhkannya kembali. Ya, artinya itu perang ini didesain bukan perang asal-asalan. Perang ini dirancang ya untuk mencabut akar Islam itu dari jiwa kaum muslimin. Dengan begitu tidak ada yang tersisa kecuali tumbukan seremoni keagamaan dan aktivitas spiritual semata. Jadi kalaupun ada Islam itu hanya aspek individual saja, aspek-aspek ritual saja. Orang masih sholat, ya, tetapi ketika hadapkan kepada kewajiban dakwah, kewajiban bahkan jihad di negara-negara yang hari ini ada dalam keadaan dijajah seperti Palestina misalnya, gitu ya, oleh Israel misalnya, itu menjadi tadi defensif, apologetik tadi itu. Ya, maka terakhir nanti kita bisa diskusikan pas ya 1 jam ini ya apa yang bisa kita ambil dari poin pertama ini di bab pertama ini baru bab pertama ya. Jadi makanya sabar ini ya, jangan terlalu buru-buru gitu ya. Umat Islam itu harus bangkit, itu kuncinya sebenarnya yang ingin dipesankan oleh penulis menurut saya. Kebangkitan itu dimaknai dengan meningkatnya taraf berpikir, kembali lagi kata berpikir tadi itu, begitu ya, yang dilandasi oleh akidah atau keimanan, diikuti dengan ketaatan terhadap seluruh syariat Islam secara kafah. Kalau bahasa sekarang tidak radikal, tidak moderat. Nah, gitu. Jadi jangan hanya separuh, tidak radikal, gitu. Tidak radikal dan tidak moderat. Gitu ya. Jadi kalau ini didengar oleh teman-teman dari Kemenak ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan diskusi gitu karena Kemenak ini sekarang dana yang paling besar salah satunya dana moderasi gitu ya yang intinya agar tidak kafah kan gitu. Nah sehingga dari sini maka bersungguh-sungguh berjuang untuk menegakkannya tadi itu diikuti secara berjamaah meneladani thariqah Rasulullah SAW melalui tegaknya negara khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi kata kuncinya 2. Taraf berpikir karena itu disiapkan untuk pertarungan pemikiran dan daulah Islam sebagai sarana atau metode untuk kemudian melakukan perang fisik tadi itu gitu ya. Maka saya akhiri poin ini dengan kata-kata dari Lord Curzon. Lord Curzon itu adalah Menteri Luar Negeri Inggris pada saat ketika khilafah Islam yang ada di Istanbul ya itu kemudian diruntuhkan, dia berbicara di hadapan parlemen Inggris ya, dia dipertanyakan kok
bisa begitukan gitu. Dia intinya mengatakan bahwa kita telah menghancurkan dua kekuatan umat Islam. Satu adalah Al-Quran, yaitu Islam itu sendiri berarti, karena Turki itu sudah berkiblatnya ke barat, ya. Maksudnya Turki ini dalam konteks si Kemal Pasha itu. Kemudian yang kedua, kita telah menghancurkan daulah Islam. Maka judul yang fenomenal pada saat itu, ya, The Abolition of a Caliphate, itu yang kemudian menjadi judul yang kata kuncinya, bahwa khilafah itu telah dihapuskan. Ada sebagian orang-orang liberal yang mengatakan, oh, yang dihapuskan bukan khilafah, luang judulnya saja jelas khilafah kok. masalah kemudian penampakan atau substansi khilafahnya sudah mengalami berbagai hal, itu persoalan yang lain, gitu ya. Artinya apa? Mereka tahu betul bahwa kekuatan Islam itu ada di dua itu. Satu, secara pemikiran itu di Islam, Al-Quran dan Sunnahnya itu. Yang kedua itu adalah di penjaganya itu, yaitu adalah daulah Islamnya itu. Nah, intinya sebagai kesimpulan dari bab pertama ini adalah bahwa pertarungan antara yang kekufuran dan keislaman atau tentang Islam itu akan berlangsung sebagaimana kaum muslimin dengan orang kafir tadi. Maka ini harus disadari, difahami, baik dalam konteks perang pemikiran maupun perang fisik. Maka kalau sekarang ini kita melawan Amerika tentu tidak fair karena tidak ada negara yang kemudian menghadapi Amerika secara fisik. Kalau perang pemikiran harus terus berjalan, begitu. Ya, itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini pertemuan yang kedua, pertemuan yang penuh nostalgia satu sisi, membangun memori-memori kita, namun tidak sebatas memori, tapi juga setidaknya mengungkit rasa kita untuk mengulang kembali tapak tilas perjuangan Rasul yang memang tadi di akhir sesi sebelum dibuka untuk pertanyaan tadi, bahwa orang Barat ataupun orang kafir telah meruntuhkannya dua kekuatan umat Islam, baik itu Al-Quran atau Islam dan institusi politiknya. Dan kebahagiaan juga apa yang kita kaji sejauh ini, kitab-kitab yang kita telaah ataupun yang kita kaji setiap minggunya adalah kitab-kitab yang mengupayakan kita untuk meraih kembali kebangkitan. Dan bahkan di kitab pertama kita juga membicarakan tentang upaya membangkitkan umat ini. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, dan kitab ini juga bukan hanya sejarah tadi yang disampaikan oleh Ustaz, tapi juga berbicara bagaimana peristiwa itu tidak berdiri sendiri, ada peristiwa juga politik dan semacamnya. Seperti yang disampaikan tadi di awal, Bapak Ibu, pertanyaan kalau memang ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan diskusi atau pemaparan materi guru kita pada malam hari ini, atau mungkin boleh jadi penjelasan beliau cukup cepat misalnya. Ada yang ingin ditanya, boleh nanti ditanyakan melalui kolom chat ataupun langsung dibuka mic-nya, open mic ya. Ya, ini sudah ada yang raise hand dulu ya, yang untuk tanya di chat nanti kita coba pilih kepada Ibu atau Mbak Citra ya. Monggo Bu, kalau memang ingin bertanya langsung silakan. Iya, jazakallah. Izin bertanya, Ted, langsung ya, aja. Silakan. Yang pertama di buku itu kan saya punya terjemahan ya, maaf. Ya. Ini tadi kan ketika Barat itu ya kaum kafir gitu ya, dia udah berhasil menghancurkan Islam dan daulah Islam gitu, di situ mulai memikirkan perang salib baru. Nah, perang salib baru di sini tuh maksudnya seperti apa gitu? Karena kan nanti di akhirnya kan tadi ditekankan akan mencabut sampai ke akar-akarnya daulah Islamiyah gitu ya. Dan saat ini juga kan memang terlihat ya bagaimana mereka itu benar-benar membungkam Islam ya dari segala lini, maksudnya dari segala sisi gitu. Gimana caranya supaya Islam itu tidak bangkit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan kalau perang umat itu harus bangkit dari taraf berpikir dan metode tadi. Nah, taraf berpikir itu kan kalau sekarang dakwahnya pemikiran itu banyak orang, saya pernah dapat pertanyaan begini, kalau pemikiran itu kan tidak terlihat gitu, jadi kelihatannya itu seperti apa kalau misalnya memang taraf berpikir itu orang akan menaik taraf berpikir itu ketika seperti apa gitu.
Ya. Sedangkan kalau saya sih menjawabnya ya dari perilakunya gitu. Nah itu gimana Ustaz untuk akhirnya menjelaskan ke orang seperti ini gitu. Karena mengatakan maksudnya kayak kalau dakwahnya kalau saat ini gitu ya, pemikiran saja kayaknya orang nggak kelihatan gitu. Beda dengan kalau langsung ke apa ya, ke dalam faktanya gitu, realnya gitu. Kayak kelompok-kelompok community development kayak gitu loh Ustaz. Ya itu mungkin. Ya. Ya, Oke. terima kasih. Ya, makasih. Ini gimana Mas? Satu-satu aja ya. Monggo Ustaz, iya monggo Ustaz. Bukan, sebentar. Ini waktunya sampai jam berapa sih? Selesaikan di atau seselesainya? Seselesainya. Durasinya 90 menit kan. 1,5 ya? Ya, kalau misalnya masih ada waktu, ya. Boleh. Baik, ini biar nanti fokus satu-satu aja ya, biar nanti ini juga di ruang Zoom sudah ada, saya lihat tadi pertanyaan nanti ini dari dari Teh Citra ya, boleh tahu Teh Citra ini di mana? Oh, saya dari Kuningan, Jawa Barat. Kuningan ya, oke, Kuningan ya, Jawa Barat. Baik, jadi gini, perang salib baru itu sebenarnya intinya adalah tadi perang antara kekufuran melawan kemudian Islam itu sendiri. Maka masih ingat kata-kata George Bush ya ketika tahun 2001 ketika WTC 9/11 itu kemudian terjadi, dia kemudian berpidato. Intinya pada saat itu adalah either you are with us or with teroris. Itu. Jadi dunia itu pada waktu itu dibelah George Bush itu menjadi dua ya, antara yang mendukung Amerika dalam hal ini seolah-olah sebagai aktor ya kebenaran tadi itu pahlawan gitu kira-kira, dan yang kedua adalah teroris, dan teroris itu ya tadi Islam gitu. Makanya kemudian orang mengatakan apa yang dimaksud George Bush pada saat itu. Di pidato berikutnya itu terjawab sebenarnya bahwa yang kemudian dimaksud George Bush itu yang kemudian diralat sebenarnya, tapi gini, dia sebenarnya mengatakan sesuatu itu ya, sesuatu yang dimaksud itu adalah New Crusade. Ya, crusade itu kita tahu ya, perang salib tadi itu ya. Jadi kalau dalam bahasa ini biasanya disebut dengan Holy War ya. Jadi perang suci itu yang dimaksud itu sebenarnya crusade tadi itu adalah perang salib tadi itu. Cuman kemudian itu untuk menenangkan kaum muslimin gitu, itu diralat gitu. Tapi jangan lupa, tidak mungkin itu George Bush keceplosan. Karena pidatonya itu pasti by text gitu, tidak ngomong sendiri, tidak kayak di satu negara gitu ya, ada yang ngomongnya itu nggak jelas gitu. gitu. Jadi dia mengatakan itu. Nah, itu yang dimaksud tadi itu bahwa perang melawan terorisme berikutnya ya, global war on terrorism itu bermakna ya, meaningnya itu adalah perang melawan Islam, war on Islam. Karena yang disasar itu adalah Islam. Begitu. Itu yang dimaksud perang salib baru tadi itu, terlepas dari timnya George Bush tadi itu yang the hawkish itu ya, para garis keras lah gitu kira-kira yang di Partai Republik itu kemudian melakukan semacam pembelaan begitu. Jadi inti perang salib baru itu apa? Ya tadi itu dua itu, pemikiran dan juga kemudian fisiknya udah jelas itu, dia langsung menyerang Afghanistan segala macam gitu. Dan ketika kemarin balik kan dia, kalau bahasa saya ini ya, hahaha gitu ya, hahaha itu apa ya, jadi ya karena dia sudah mendapatkan semua itu ya, fisiknya dapat dia, fisik itu dalam konteks perang ini dihancurkan, dia rekonstruksi, dia eksploitir lah begitu ya, kekayaan alam dari Afghanistan sebenarnya pada titik tertentu. Perang pemikirannya itulah yang kemudian nanti kita sebut dengan dari penjelasan seorang pemikir ya, yang nanti menjadi think tank ya daripada Amerika itu namanya Daniel Pipes ya, itu mengatakan bahwa target daripada perang ini, maksudnya perang 9/11 itu menghadapi teroris itu dalam bahasa mereka itu adalah mengalahkan kelompok militan, tapi jangka panjangnya itu adalah melakukan moderasi Islam. Nah, itu kata kuncinya di situ, moderasi Islam itu. Gitu. Jadi apa maksudnya? Dua perang ini, dua ujung senjata tadi itu, satu adalah senjata pemikiran, yang kedua fisik. Nah, Amerika hari ini celakanya gitu menjadi negara terkuat gitu ya. Artinya saya gunakan kata celaka tadi maksudnya begini, kalau dia bukan negara kuat mungkin akan bisa dihadapi dengan ini, tapi inilah kemudian sunatullah yang harus dihadapi. Maksudnya umat Islam tidak bisa menghadapi Amerika next time gitu ya, better gitu ya, tentu tidak dengan perang
pemikiran semata-mata, tapi juga dengan perang antar negara, begitu ya. Jadi itu yang saya maksud tadi, perang salib baru itu satu ya. Kemudian yang kedua tentang taraf berpikir itu kayak gimana gitu bentuk sederhananya, ya bentuk jelasnya bukan sederhana ya, bentuk kalau misalnya yang lain mengatakan lebih konkret lah gitu. Jadi begini harus difahami bahwa dakwah itu kan terkait dengan menjelaskan sesuatu gitu ya. Jadi kalau orang itu berbicara tentang taraf berpikir meningkat, irtifaul fikri bi asasir ruh, jadi an-nahdoh itu kebangkitan tadi itu bermakna kebangkitan berpikir ya yang dilandasi oleh iman tadi itu, maka sederhananya adalah ya kita menjelaskan Islam itu secara total, secara keseluruhan. Artinya apa? Kalau umat Islam itu memahami Islam sebagaimana mestinya, tentu nanti pemikiran Islam itu akan berubah menjadi pemahaman. Pemahaman itu nanti akan kemudian menjadi perilaku, begitu ya. Nah, sehingga contoh sederhananya itu adalah ya tadi kalau ada orang hijrah aja, ya contoh aja sebut. Kenapa dia hijrah? Kenapa dia misalnya katakanlah misalnya nih ya, ada seorang preman, terus kemudian dia bisa jadi premannya itu kaya karena sering malak kan, gitu kan. Jadi dia tidak miskin. Jangan dikira juga preman itu miskin gitu. Banyak preman yang berdasi malah. Jadi ketika dia malak dan segala kaya dia, tapi dia tidak ngerti. Tapi begitu kemudian dia tahu bahwa Islam itu nggak begitu loh. Ya, Islam itu begini-begini dia paham. Akhirnya dia tinggalkan itu semua. Nah, meningkatnya cara berpikir itu contohnya seperti itu. Ya, maksudnya kalau tadi ada pertanyaan kepada sahabat saya Citra tadi tentang ya sampaikan saja seperti itu. Ya, dan itulah yang kemudian sebenarnya nanti dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabat. Jadi yang diubah itu adalah cara pandang, gitu ya. Dan masalah konkret atau tidak itu begini. Dakwah itu kan nanti tergantung daripada ya fakta yang dihadapi. Kalau faktanya yang dihadapi itu misalnya begini, dia bingung, tidak tahu siapa Tuhan gitu. Nah kan tidak mungkin dia dikasih Tuhan, loh ini Tuhan ini begini loh, gitu kan maksudnya dikasih benda kan tidak mungkin gitu. Yang dibutuhkan dia itu apa? Yang dibutuhkan dia itu penjelasan Tuhan itu sebenarnya gimana sih? Bisa nggak sih Tuhan itu bentuknya patung gitu kan gitu? Artinya bisa diterima nggak? Nah penjelasan daripada Ibrahim itu memberikan satu gambaran kepada kita ketika beliau ditangkap ya pasca beliau kemudian menghancurkan patung-patung di kuil lah gitu kira-kira yang untuk penyembahan mereka itu dia ditanya itu kamu yang menghancurkan patung-patung ini loh kok nanya ke saya tanya itu ke si patung tadi itu kan dia bawa itu tuh di bahunya, maksudnya kapaknya gitu. Gitu. Orang kafir itu kan langsung lebih marah lagi, makin jengkel lagi gitu. Ya nggak bisa dong, nah, gitu kalau bahasa kita gitu. Ya nggak bisa, dia nggak bisa bicara. Begitu dia nggak bisa ngomong begitu, langsung dipotong sama Ibrahim. Loh kalau nggak bisa, kenapa kamu sembah? Nggak bisa lagi ngomong dia kan. Nah itu yang dimaksud dalam konteks dakwah itu merubah cara berpikir tadi itu. Sama seperti kalau kemudian dia sedang dalam keadaan membutuhkan, terus kemudian dia ingin kita dakwahi ya juga sama, cuman mungkin sebelumnya mungkin barangkali dibantu dulu dari sisi materi, nggak ada masalah. Misalnya orang kelaparan kan nggak mungkin orang kelaparan diceramai dulu kan ya, harus dikasih makan dulu secara ini dibantu, maksudnya secara fisik gitu. Tapi tidak semua orang kelaparan. Abu Jahal, Umayyah itu nggak ada yang lapar dia. yang jadi masalah itu pemikirannya rusak begitu. Maka Rasul nggak mungkin Abu Jahal ini makan biar kamu Islami kan nggak mungkin. Jadi sederhananya begitu kira-kira. Citra banyak kasih contoh-contoh yang ada di sekeliling kita itu bahwa kalau orang itu dikasih bantuan misalnya community development tapi kemudian dia malah merusak Islam kan bukan dakwah itu artinya. Bantuannya hanya mungkin membantu dia untuk kebutuhan tertentu saja. Katakanlah tadi kalau misalnya dia dalam keadaan miskin dan segala macam butuh penguatan ekonomi, tapi kalau pemikirannya tidak diubah, itu bukan dakwah gitu ya. Itu hanya sekedar ini saja perbuatan khair gitu ya yang ada di situ. Jadi artinya di situ sekali lagi kembali kalau ingin bangkitnya itu adalah meningkatkan taraf berpikir tapi dengan landasan keimanan tadi bahwa ketika kita meyakini bahwa ada Allah yang menciptakan segala-galanya, itu nanti akan berpengaruh pada perilaku kita di semua aspek kehidupan. Itu saya kira mungkin secara singkat dari siapa?
Citra tadi ya. Mudah-mudahan bisa nyambung ya pertanyaan, kalau tidak mungkin nanti ditanya lagi aja. Ya, terima kasih. Berikutnya ini dari mana? Ya, ini dari Ke Zoom dulu ya, Mas. Itu biar selesai nih. ya. Dari Bu Ina ya. Ini saya bisa baca nih. Mau bertanya? Ada dua lagi kita yang mau langsung bertanya. Ya, nggak apa-apa. Nanti gantian aja ya, yang ada di situ. Yang pertama itu, yang di Zoom maksud saya, dari Bu Ina ya. Bagaimana cara kita menghadapi perang pemikiran ini, karena di antara sama umat Islam juga saling mencurigai. Kalau jihad tentunya belum bisa, karena kita belum ada negaranya. Jadi begini Bu Ina, kalau terkait dengan pemikiran, lawan aja dengan pemikiran, gitu ya. Jadi pemikiran itu harus dijelaskan, maksudnya dilawan dengan pemikiran. Misalnya pemikiran kufur, menyembah berhala dan segala macam, kan harus dijelaskan. Nah itulah tadi di buku ini itu dijelaskan detailnya tentang bagaimana kemudian Rasulullah SAW di bagian-bagian awal dakwah itu kan kemudian mencela Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya mencela itu bahwa mereka itu tidak bisa memberikan manfaat dan seterusnya begitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu kemudian tidak akan mendekatkan diri kepada Allah yang sesungguhnya dan seterusnya, karena mereka kan berkilah gitu kan, ini kami menyembah ini, kami tahu yang menciptakan langit dan bumi ini Allah gitu ya, tapi ini kami melakukan penyembahan berhala ini untuk mendekatkan takorup gitu ya. Nah takorup itu bukan begitu ya, gitu. Itu kalau bahasa sekarang ngeles gitu ya. Nah maka dari situ perang pemikiran itu ya dilakukan dengan menyampaikan pemikiran yang baru ya, maksudnya pemikiran yang lama itu artinya pemikiran yang kufur tadi, pemikiran yang baru itu adalah pemikiran Islam tadi, itu dijelaskan untuk semua topik gitu. Makanya pentingnya kita menguasai seluruh topik gitu ya. Ya, kalau Rasul dulu memang bertahap gitu ya, karena memang wahyu kan turun secara secara bergelombang begitu ya. Tapi kalau dari segi fakta hari ini kita kan sudah, nah ini pentingnya kita menguasai Islam itu secara kafah gitu ya, maksudnya dari masalah akidah, masalah syariahnya nanti juga masalah pemerintahan, masalah ekonomi, masalah pergaulan, masalah pendidikan, masalah politik luar negeri, kita kuasai agar apa? Kalau mereka kemudian melakukan berbagai istilahnya itu hal yang menyimpang dari Islam, kita mudah untuk kemudian mengkritik dan meluruskannya. Misalnya contoh, solusi daripada penyelesaian kasus Palestina misalnya itu adalah two state solution, nah, gitu kan mereka mengatakan, termasuk Indonesia kan begitu kan, Amerika juga pengennya begitu gitu kan. Two state solution itu apa? Dua negara yang berdiri ya secara bermartabat gitu kira-kira. Keduanya harus saling menghormati. Pertanyaannya sederhana aja, mungkin nggak kemudian itu terjadi penjajah gitu ya, penjahat tadi itu ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, almarhum itu pernah memberikan satu ungkapan ilustrasinya begini. Anda punya rumah gitu, terus rumahnya dirampok, terus rampoknya itu bilang begini, sekarang rumahnya ini punya saya gitu, kamu di pojokan sana itu kan, kalau kira-kira di kamar mandi gitu, yang selebihnya punya saya gitu. Nah terus kemudian kita mengatakan ya siap itu logik tidak ya gitu, dari sisi logis saja, bukan belum syar'i ini ya gitu ya, itu logis saja itu tidak masuk akal gitu. Nah kalau umat Islam sekarang itu ya kita menerima kekuasaan di Palestina itu hanya di tepi barat ya, dan jalur Gaza misalnya, yang jalur Gaza dan tepi barat West Bank yang ada di situ. Ini yang lainnya silakanlah kamu ambil, kan tidak logis itu. Nah, two state solution itu kufur kalau dalam konteks ini, batil ya maksud saya ketika kemudian terjadi seperti ini, harusnya apa? Usir itu penjajahnya. Wong Indonesia aja kalau ditanya kalau menghadapi Belanda gimana? Kan harus diusir. Tidak ada itu ceritanya two state solution. Belanda kemudian ngambil sebagian, ini untuk Indonesia sini. Itu saja tidak logis gitu. Belum kita bahas secara syar'inya loh ya. Itu contoh aja, perang pemikiran itu begitu gitu. Nah, tapi biasanya orang-orang itu nanti akan ngomong gini, Anda jangan memaksakan pikiran gitu. Lu siapa yang maksain? Kita cuma menjelaskan solusinya itu usir penjajah gitu. Bukan kemudian habis kalau kamu ditanya dari dulu sampai sekarang ngomongnya gitu aja. Maksudnya ngomongnya gitu itu ngomongnya Islam aja. Loh ya memang kita harus ngomongnya konsisten. Jangan kemudian dulu ngomong Islam sekarang ngomong sekuler, kan jadi aneh malah. Gitu ya yang ada di situ.
Itu ya Bu Ina ya di ruang Zoom tadi itu ya. Kalau jihad tentu belum bisa ya, jihadnya ini nanti tentu terkait dengan wilayah-wilayah yang memang secara langsung seperti kasusnya Palestina itu memang harus jihad terus ya. Jangan ini ya. Makanya kemarin itu menarik ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu ketika beliau semacam memberikan penjelasan ulang tentang bom syahid gitu ya, ketika kasus bom Astana Anyar ya di Bandung itu terjadi, seolah-olah kayaknya Ustadz Abdul Somad itu membenarkan bom bunuh diri, padahal itu faktanya dua hal yang berbeda gitu ya. Bom Astana Anyar itu adalah faktanya bukan jihad, sementara bom syahid dalam konteks melawan Israel itu adalah jihad. Nah, itu poinnya di situ gitu. Jadi kalau orang mengatakan sekarang ini jihad apakah tetap berlangsung di daerah-daerah, itu harus, bukan hanya bisa atau ini dilakukan, tapi harus kemudian dipersiapkan begitu kira-kira. Gitu. Kalau yang sekarang tentu solusinya bukan jihad, tetapi bagaimana menegakkan tadi Islam secara kafah tadi itu. Gitu. Itu kira-kira. Maka silakan berikutnya yang ini, Mas. Silakan yang siapa yang duluan tadi? Bu siapa ini? Bu Fitri apa? Ya, silakan. Dari Bu Nurlela, Ibu masih bergabung, Bu? Masih, Ustadz. Mohon biar tahu ininya sekalian ini, Bu ya. Mohon tempatnya di mana? Maksudnya ini agar saya tahu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya Nurlela dari Medan, Ustadz. Oh ya, silakan, Bu. Senada tadi dengan pertanyaan Mbak Citra gitu ya kan. Cuman saya ke sosok tokoh. Jadi kemarin sempatlah bersilaturahim kepada tokoh sekaliber provinsi lah, dia di pengajian Al-Hidayah. Nah, ketika saya menyampaikan terkait uslub thariqah kita harus mendatangi tokoh dan sebagainya, terus mengajak mereka menjadi bagian ahlu quwa dan sebagainya, saya jelaskan dan sebagainya, dia menganggap tokoh ini menganggap bahwasanya kalian tuh nggak akan berhasil kok cuman datangi ke rumah kayak gini gitu loh, Ustadz ya. Jadi saya cerita ya, Ustadz ya. Silakan. Jadi menyarankan itu harusnya kalian tuh bergabung masuk ke MUI lah, inilah kalian partai apa kata gitu. Kalian gabung dalam ormas apa? Jadi saya perkenalkanlah jadinya ormas yang 00 saya perkenalkan sama beliau, dan sebenarnya beliau sudah kenal gitu ya kan. Itu perkenalkan kembali. Oh, jadi O-nya itu agak-agak gimana gitu ya. Kemudian setelah saya juga memaparkan terkait bagaimana para sahabat di Madinah itu mengambil kekuasaan atau menyadarkan masyarakat Madinah itu kan dengan dakwah, mendatangi para ahlu quwa dan sebagainya. Tapi beliau itu menolak mentah-mentah, bahkan menganggap usaha thariqah kita itu yang nggak ada hasilnya, bagusan masuk parlemen aja dan sebagainya. Nah, ini kan bentuk cara berpikir ya Ustadz ya. Bagaimana nih kira-kira, mohon saran lah untuk saya dan tim saya gitu ya kan, untuk mendapatkan tokoh yang seperti ini. Seakan-akan tugas kami ini, apalagi kami sebagai umun warobatul baik, bagusan kalian di rumah ngurusi anak-anak daripada ngurusi anak. Gitu Ustaz ya, mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih Bu Nurlela. Ya kalau saya sih sederhana aja Bu, gitu, ditanya aja, kan beliau sudah tahu tuh ya, head to head aja. Head to head ini maksudnya dalam keadaan yang kita uji argumennya tadi itu loh, seperti Ibrahim dengan Namrud tadi itu. Kan sekarang yang lagi rame kan Fir'aun dengan Musa, gitu kan. Kita tarik sedikit ke belakang antara Nabi Ibrahim dengan Namrud tadi. Maksud saya itu gini. Sekarang coba Ibu tunjukkan kepada saya gitu ya dalil ya yang kemudian terkait dengan legitimasi daripada bergabung pada sistem yang kufur. Gitu. Itu satu pertanyaan itu saja. Kalau dia bisa menjawab, kalau Ibu tidak bisa menjelaskan, Ibu harus objektif dong, gitu ya, bahwa itu tidak layak untuk menjadi argumen, begitu, Bu Nurlela. Itu poinnya utama di situ aja, begitu ya. Karena sebenarnya persoalannya itu karena biasanya mereka-mereka yang seperti ini, menurut saya itu lebih banyak karena tidak memahami terkait dengan fakta dan hubungannya nanti dengan dalil. Tapi karena status dan kedudukan gitu ya, tadi maksudnya Ibu sebut selevel provinsi dan seterusnya, ya wajar saja. Ya, tapi tidak ada masalah, kita juga nothing tulus kan, tidak perlu kecil hati juga atau misalnya terpancing juga, enggak, biasa aja sambil guyonan mungkin ya kalau kita sudah dekat gitu ya.
gimana nih Ustazah ini apa namanya dalilnya tidak ada. Itu coba ceritakan saja misalnya gitu kan, ibu bisa ceritakan tentang tadi yang apa itu yang saya sebut tadi, yang apa kata melawan harta dan tahta wanita tadi itu gitu kan. Itu kan ajakan jelas untuk bergabung gitu kan. Sekarang dibalik aja pertanyaannya tadi gitu kan. Coba tunjukkan kepada kami mana yang kemudian menjadi apa namanya dalil untuk bergabung. Paling jauh pasti nanti akan mengikuti. Loh itu Nabi Yusuf kan gitu. Nah sekarang kan pertanyaannya yang kita contoh ini siapa? Yang kita contoh kan Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Yusuf dalam konteks ini ya, dalam konteks menghadapi itu. Itu Bu kira-kira. Ini versi singkatnya ya. Maksudnya versi panjangnya sebenarnya panjang ya, banyak contoh sebenarnya. Tapi maksud saya adalah bahwa head to head saja nggak masalah. Kalau ibu sudah dekat ya sambil guyonan, sambil mungkin apa, kalau ibu-ibu biasanya sambil, kalau di Bandung ini biasanya sambil butram ya. Butram itu apa? Butram itu makan bareng Bu gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti walaupun panas itu pikirannya dia, walaupun dia ngotot kalian nah gitu kan. Ya tenang aja Bu. Ya, gitu aja gitu kan. Itu coba itu kalau ibu bisa jawab itu ya nggak akan bisa jawab, coba ini aja dites aja. Saya sudah uji pertanyaan ini tuh berkali-kali dalam banyak ini ya, dalam banyak konteks apa tokoh-tokoh yang lain itu biasanya polanya sama gitu, polanya sama, hanya mereka enggan untuk mengakui itu saja gitu. Apalagi kalau nanti sampaikan, ibu paham nggak bahwa kemudian demokrasi itu sistem kupur gitu kan, artinya kalau kita gabung dengan sistem yang kupur ya itu bagaimana kita sikap sebagai seorang muslim gitu. Nah, kalau mau contoh yang kontemporer sekarang ini, saya sebenarnya agak berat menyampaikan ini, tapi karena ini dakwah ya harus disampaikan kan. Itu kan ada Partai Bulan Bintang yang kemudian sekarang apa namanya berjalan bareng lah begitu ya dengan partai yang satu lagi itu. Ya kita khawatir nanti Bulan Bintang itu menjadi Bulan Banteng gitu ya. Jadi ya, tapi ini teguran juga untuk teman-teman itu gitu ya. Masa sih kemudian akan berjalan dengan mereka yang sudah jelas dari sisi pemahaman gitu ya, walaupun mereka muslim ya, maksudnya yang partai tadi Banteng itu gitu. Artinya apa? Artinya kita tunjuk hidung aja bahasanya gitu ya. Kalau cukup dekat, kalau saya sering gitu sambil ini kita sampaikan, dan insya Allah tidak akan ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah itu menjadi apa akhirnya berantem kan, tidak gitu kan. Atau paling jauh kan paling ngomel-ngomel aja tokohnya, kamu ini keras kepala. Ya memang kepala itu harus keras Pak Ustaz, gitu ya, karena kalau nggak keras nanti nggak bisa mikir gitu. Kira-kira ya kita ladenin dengan inilah, dengan bahasa yang nyantai saja begitu ya, sehingga nanti akan lebih mudah kita untuk menunjukkan kesalahan tadi itu. Paling jauh kan kalau dikejar tentang demokrasi, demokrasi itu musyawarah ya. Coba ini kita diskusi dulu nih tentang demokrasi dan musyawarah misalnya gitu, kita ladenin dengan itu. Nah inilah yang tadi disebut perang pemikiran itu apa butuh stamina, apa namanya, melelahkan gitu. Tapi kan kita nggak boleh lelah. Maksudnya nggak boleh lelah itu nggak boleh berhenti gitu ya, terus saja gitu ya. Ini ada contoh ya. Ini untuk sekedar inspirasi bagi kita semua. Ada seorang pejuang syariah khilafah, Ibu Bapak sekalian, itu yang kemudian mendapatkan ujian dari Allah berupa stroke. Kemudian sebagian ingatannya itu hilang ya pada fase-fase awal gitu. Tapi menariknya tanda kutip ini ya, maksudnya jangan salah persepsi. Menariknya itu adalah beliau ini justru yang diingat di memori itu kalimat-kalimat yang khusus. Ada kata khilafah masih ingat gitu. Gitu. Masalah syariah itu masih ingat gitu, dibanding saya waktu menjenguk saja dia lupa saya. Gitu kan. Ya tahu mungkin tapi siapa gitu kan yang ada. Tapi kalau kata khilafah, kata syariah Islam itu malah nggak lupa. Kan dahsyat itu kalau menurut saya, dalam keadaan sudah diuji. Meskipun alhamdulillah bismillah sekarang beliau sudah sembuh ya, walaupun enggak total gitu ya, tapi memorinya kembali lah, intinya begitu. Artinya apa? Kita berikan penjelasan tadi itu berulang kali itu apa? Agar memang dia juga pada akhirnya runtuh itu pemikirannya. Sama seperti Umar bin Khattab kan, sama seperti Khalid bin Walid kan, sama seperti Amr bin As kan. Mereka kan mikir jangan-jangan Muhammad ini benar. akhirnya ngomong begitu gitu. Coba kalau bukan karena kekokohan argumentasi, ingat bukan ngeyel ya.
saya memisahkan antara kata-kata ngeyel dengan konsisten gitu ya. Kalau konsisten itu terus argumentasinya begitu gitu. Ayo diuji kan gitu. Tapi kalau ngeyel itu istilah saya itu sederhananya dalil pokok gitu. Pokoknya begini Bu, pokoknya begini Pak. Nah, bukan begitu kan yang ada di situ. Gitu ya. Tokohnya jawab begini, kalau masih menjelekkan demokrasi jangan datang lagi ke sini, nggak apa-apa, nanti datang lain kali waktu aja, gitu. Nanti kan itu paling nanti emosi aja, emosi sesaat aja. Kalau bagi saya mah ini berarti tadi dia menolak mentah-mentah. Saya datang ke sini itu ingin mematangkan yang mentah tadi itu, lah bilang begitu. Gitu. Dan kalau Ibu menolak mentah-mentah, saya akan matangkan itu nanti. Jadi santai aja, nggak usah terlalu dipikir terlalu ini gitu. Ya ibaratnya gini, tinggalin aja dulu kalau lagi marah-marah, kan nggak mungkin kita juga layani orang-orang yang marah-marah. Gitu kan. Nah, tapi nanti datengin lagi kalau dia lagi enak hati atau kemudian lagi ada sesuatu yang pas gitu kan, nanti kembali lagi ngomong begitu ya, dia mungkin marah-marah lagi, tidak apa-apa. Umar aja sampai mau membunuh baginda Rasul kok. Ya kan, kalau baru disuruh tidak datang lagi itu kan biasa aja sebenarnya. Saya selama ini sekedar contoh saja ya, saya selama ini nggak pernah itu diusir gitu ya. Karena memang cari jalan aja pokoknya, ketemu gimana caranya begitu gitu. Sehingga maksud saya kalau beliau masih menjelekkan demokrasi, jangan jelekkan aja demokrasi ya. Buat demokrasi itu menjadi tidak baik, kan tidak jelek kan, berarti tidak baik. Jadi demokrasi, saya datang ke sini bukan untuk menjelekkan demokrasi, saya hanya ingin menunjukkan kelemahan demokrasi. Itu sama seperti begini, seorang negarawan itu, ini mungkin ada sebagian yang menganggap jawaban ini mungkin agak aneh ya, tapi silakan direnungkan. Saya pernah kemudian mau sholat Jumat ya, waktu khotib Jumat dibilang begini, Pak Ustadz tolong jangan ngomong politik. Siap, saya bilang. Saya tidak ngomong politik, maksudnya politik itu tidak ngomong politik gitu. Saya hanya ngomong, saudara-saudara sekalian, ini ada kezoliman karena kenaikan harga BBM. Kan saya tidak ngomong, saya ngomong politik. Begitu saya selesai sholat Jumat, gimana Ustadz? Ketua DKM nggak ngomong politik kan, aman ya. Jadi itu kan maksudnya ini kita bukan bermain-main ya. Maksudnya kita ingin menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu tidak tahu apa yang mereka omongkan, gitu ya. Misalnya mengatakan bahwa demokrasi itu baik dari sisi mana? Kan mereka ada kepentingan, itu masalahnya menjadi baik. Orang kalau ada kepentingan, maksudnya kepentingan ini bukan karena niat yang ikhlas, gitu ya. Itu sesuatu bisa aja yang buruk dianggap baik, kan begitu. Nah ini yang tadi saya bilang tadi, kalau ada kepentingan, partai yang ngaku partai Islam saja itu bisa kemudian memuji-muji partai yang jelas-jelas sekuler gitu. Ini kan aneh. Lebih aneh lagi kalau orang membiarkan partai sekuler itu kemudian bekerja sama dengan partai komunis. Gitu. Itu lebih parah lagi gitu kan. Jadi sekarang ini kan jadi kebalik-balik gitu. Makanya agar kita ini nalarnya tetap konsisten, kita harus uji itu dengan Islam. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan akal sehat, saya bilang Rocky Gerung itu kurang satu aja, gitu ya. Maksudnya dalam konteks ini kurang akidah tadi. Mungkin dia meningkat sedikit pemikirannya, gitu ya, walaupun belum bisa dikatakan Islami, gitu ya, karena itu terkait nanti dengan akidah. Tapi dari sisi bahwa dia itu mengatakan sesuatu yang faktanya bisa kemudian kita uji, ya kita uji aja dengan Islam, begitu, ya. Saya kira itu Bu, siapa Bu Nur ya tadi ya. Mudah-mudahan ini sama Bu Hulwah tadi yang ikut memberikan tadi. Terima Ustaz asal pemaparannya. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini terakhir Ustaz, mungkin pertanyaan. Bu Fitri ya. Iya. Ini nggak kerasa ya, sudah 1,5 jam ya. Di sana udah jam berapa ini? Udah jam 9:27. Ya. Oh ya, kita sama ya di sini ya. Kalau enggak ini mungkin kalau ibu-ibu bapak ada yang dari tengah atau timur ya. Makanya tadi saya tanya, maksudnya biar ini. Silakan yang Bu Fitri. Masih bergabung Ibu? Iya, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz saya mau bertanya, sampai sekarang itu kayak belum terlalu punya fakta kayak kok bisa Barat itu sampai sebenci itu kepada Islam, kan mereka kalau mau maju kan bisa juga tanpa maksudnya menjelek-jelekan Islam begitu atau membenci Islam, pengen meruntuhkan daulah Islam begitu. Maksudnya apakah
memang itu faktor dari Barat sepenuhnya atau ada dari kaum muslimin? Dan tadi kenapa sampai pada masa daulah itu kaum muslimin itu mundur dari segi pemahaman Islam? Apakah sudah tidak ada para ulama? Sedangkan pada saat zaman sekarang kan kita begitu mudah dapat informasi tentang Islam. Bu Fitri ini di mana ya? Saya lupa lagi, kan ada di kelas ya Bu ya? Iya, dari Gorontalo Ustadz. Nah, ini Gorontalo nih. Ini jam berapa Bu di situ udah? Udah anu ya? Jam 10.28 Ustadz. 1 jam ya, 1 jam. Mudah-mudahan ini ya tidak ini. Ya, jadi saya ulangi Bu ya. Intinya kenapa Barat itu tadi benci gitu ya ke Islam sehingga kemudian sampai ya itu tadi Bu, saya bilang poin pertama tadi ini, dan ini yang penting kita diskusikan lebih dalam sebenarnya ya. Hakikat daripada musuh kaum muslimin itu adalah orang-orang kafir, dan hakikat daripada lawan Islam itu ya kekufuran itu sendiri gitu. Artinya begini, kalau orang-orang Barat dari ini misalnya katakanlah yang secara real itu adalah Eropa, ya ada Inggris, ada Perancis, di situ ada Jerman, begitu kan, ada Rusia, begitu kan, kemudian di Barat di Amerika ada Amerika, kemudian mungkin di tengah sini ada Cina dan seterusnya. Pada hakikatnya mereka itu karena memegang kekufuran itu, gitu ya, sehingga ketika mereka merepresentasikan menjadi pemimpin ya dari negara yang ada di masing-masing kawasan tadi itu, maka yang terjadi tentu mereka akan menggunakan dalam hal ini negara ya instrumen tadi itu, termasuk juga SDM-nya, sumber dayanya, baik kemudian para politisinya maupun juga para pasukannya tadi itu ya untuk memerangi, begitu ya, baik dalam konteks pemikiran maupun juga kemudian fisik. Ya, misalnya contoh ya Tony Blair. Ya, Tony Blair itu Inggris ya, mantan Perdana Menteri Inggris. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak semuanya tahu ya, tapi saya memberitahu ya. Tony Blair itu gitu-gitu juga gitu ya. Gitu ya. Maksudnya itu gini, gitu-gitu juga itu dia penasehat IKN. Coba bayangkan kan, Bapak Ibu sekalian yang warga negara Indonesia aja tidak dianggap sebagai penasehat presiden. Ya si Tony itu, si Tony itu diangkat. Maksudnya apa? Loh, si Tony Blair itu mengatakan jelas-jelas Islam itu ya, yang kelompok radikal itu adalah mereka yang ini ingin menegakkan syariat, yang benci kepada Israel, bla 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 lah gitu, kira-kira begitu. Kan pertanyaannya begini, loh kok bisa-bisanya si Tony Blair itu ngomong begitu? Kalau dirunut kan sebenarnya atau Inggris sebagai sebuah representasi sebuah sistem tadi itu, ya karena si Tony Blair tadi pemahaman tentang Islamnya begitu, sementara kemudian ketika dia memegang kekuasaan, maka kekuasaan itu dalam arti jabatan Perdana Menteri itu digunakan untuk melakukan mewujudkan kebenciannya tadi itu. Ini yang kemudian nanti kalau kita pahami dari ayat walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum tadi itu menjadi clear gitu ya, bahwa tidak akan pernah sekali-kali, di situ kan digunakan kata-kata lan, walan tardu ankal yahudu walan nasara, ya Yahudi maupun Nasrani ya itu akan kemudian ridho sampai kita itu mengikuti milah mereka. Milah itu di situ dalam kitab tafsir itu dikatakan sebagai jalan, sebagai sistem hidup mereka. Ya bisa jadi tadi umat Islam tidak masuk ke dalam agama mereka menjadi murtad misalnya, ya, tapi mengikuti cara hidup mereka saja, misalnya membenarkan LGBT, misalnya mengikuti atau mengambil riba, misalnya minum alkohol, kemudian menyembah hal-hal yang tadi material dan seterusnya. Itu saja sebenarnya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa tidak perlu Anda harus sampai masuk ke dalam agama mereka begitu. Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa fakta-fakta yang diperlihatkan si Tony Blair, si Bush, si Biden sekarang itu menunjukkan bahwa mereka itu memang hakikinya itu ya musuh begitu. Nah, pertanyaannya kenapa umat Islam kok sampai kemudian terpengaruh tadi, misalnya apakah dulu ulama? Nah, ketika ulama itu mengalami kemunduran, disitulah kemudian kita menghadapi persoalan. Ya, ulama itu menurut Imam Al-Ghazali ada dua, ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama akhirat itu yang ikhlas, yang memang berjuang untuk kepentingan Islam begitu ya. Sementara ulama dunia atau yang kita kenal dengan ulama su itu memang yang tadi menjual agama tadi itu gitu ya. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika umat Islam ini banyak
mengalami tadi kemunduran tadi itu, ulamanya juga kemudian mengalami hal yang sama. Coba Ibu perhatikan bagaimana mungkin dia dianggap ulama menolak khilafah, coba. Itu kan tidak masuk akal, itu susah untuk dipahami. Bapak ulama bukan gitu, atau ustazah ulama bukan gitu kan. Saya ulama, saya misalnya pengurus MUI misalnya gitu ya, atau apalah begitu ya kira-kira. Loh, tapi kok menolak khilafah misalnya gitu ya. Itu kan aneh gitu kan. Bagi saya itu sesuatu yang aneh tapi nyata gitu ya. Maksud saya itu, loh, ngaku ulama tapi kemudian apa yang bisa kita jelaskan dengan fenomena itu? Berarti dia punya kepentingan. Itu poin utamanya di situ. Kenapa? Karena yang Nabi saja tidak kemudian pernah mengajarkan penolakan tentang masalah itu kok, sementara ulama warasatul anbiya, begitu kan, pewaris Nabi. Nabi mengajarkan kita tentang Islam secara kafah. Kok bisa-bisanya dia kemudian menyimpang? Itu artinya apa? Berarti dia sudah kemudian dicengkram oleh tadi hawa nafsunya tadi itu. Intinya apa? Saya ingin katakan, inilah pentingnya kita menaikkan tadi taraf berpikir umat tadi itu, ya, termasuk ulamanya gitu ya. Artinya apa? Jangan sampai ulamanya malah menentang, kan jadi aneh kalau umat Islam itu justru ulama-ulamanya menentang ajaran Islam. Wong orang komunis aja, logikanya kan begini, orang komunis saja itu pengen pasti komunis diterapkan. Orang sekuler pengennya pasti kemudian ideologi sekuler itu diterapkan. Nggak mungkin begini, orang komunis saya ingin menerapkan Islam, nggak mungkin kan? Atau orang sekuler mengatakan ayo tegakkan khilafah, kan nggak mungkin begitu. Dong memang orang wajar kok yang ada. Kalau ini orang Islam, mari kita tegakkan sekulerisme, mari kita tegakkan kemudian komunis, kan malah jadi aneh gitu. Kalau dia mengatakan mari tegakkan Islam, ya itu memang begitu harusnya, gitu kan. Jadi ini yang kemudian nanti menjadi tadi sumber atau bibit daripada apa yang kemudian nanti kita sebut Islamofobia itu, ya. Jadi Islamofobia itu intinya kebencian ya terhadap Islam itu. Hatta itu pelakunya orang Islam sendiri, sama seperti kalau di kalangan ibu-ibu itu yang kemudian penyebar feminisme itu kan umat Islam juga gitu. Maksudnya wanita-wanita yang aktivis yang kemudian mereka dengan berbagai dalih itu kemudian menganggap feminisme itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, sementara Islamnya dia tolak, begitu kan, dengan berbagai dalih. Saya tidak mengatakan dalil tapi dalih, karena sebenarnya tidak ada dalilnya begitu ya yang ada di situ. Itu mungkin Bu Fitri kira-kira jawaban sementara saya. Jadi intinya adalah bahwa umat Islam ini harus bangkit dari sisi apa? Yang menunjukkan tadi fakta-fakta ini itu sebenarnya memperjelas bahwa Islam hari ini itu memang ada dalam keadaan Islamnya itu sendiri tidak ada masalah. Ya, maksudnya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Ya, tetapi umat Islamnya belum tentu. Nah, agar umat Islam itu menjadi juga tinggi, menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik tadi. Kalau dalam konteks negara itu negaranya menjadi negara adidaya tadi itu, maka haruslah kemudian tadi Islam itu kemudian bersatu, atau kaum muslim itu harus bersatu dengan Islam. Ya, jangan sampai kemudian dipisahkan, dengan kata lain tadi akhirnya terjerembablah kaum muslimin ke dalam sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan. Oh, agama diakui, iya, tapi jangan ngomong politik, ya, gitu ya. Jangan ngomong tentang ini, jangan ngomong ini. Akhirnya nanti Islam jangan-jangan, ya, jangan-jangan, gitu kan, gitu, semua jangan, gitu ya. Kalau di Jawa itu ada istilah ya, mungkin teman-teman yang ini, jangan itu sayur ya. Jadi kalau orang ngomong di meja makan gitu ya, itu hati-hati kalau Anda ini menjadi tamu dari orang Jawa. Ini jangan bawang, ini jangan bayam, maksudnya itu ini sayur bayam kan gitu. Ini jangan, ini sayur ya, jangan dimakan. Nah, itu berarti tidak boleh makan itu. Bukan, ini itu menjelaskan tentang sayur bayam. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini kan sama. Umat Islam itu, kamu jangan ngomong Islam tentang pemerintahan. Pemerintahan itu tidak ada di dalam Islam itu. Gitu. Ekonomi itu harus berbasiskan riba. Utang luar negeri kayak gini aman, tenang bos, gitu kan, misalnya gitu kan. Masih 7.000 triliun juga aman bos, gitu. Gitu yang ada di situ. Nah, itu kan menunjukkan bahwa apa? Dia muslim tapi justru kemudian tidak paham tentang Islam tadi. Itu saya kira mungkin ya, ala kulli hal kalau belum terjawab semua atau mungkin belum nyambung tadi, mohon maaf, itu kelemahan sepenuhnya dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lengkapi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Saya simpulkan poinnya begini untuk closing aja ya, Mas ya sekalian ini. Jadi
poinnya di bab 1 ini ya, tadi yang sudah saya jelaskan secara utuh tadi itu adalah bahwa kekufuran itu ya tidak akan mungkin bersatu dengan kebenaran atau Islam tadi itu, dan kaum muslimin tidak mungkin ya kemudian nanti akan menjadi bersatu dengan kaum kafir gitu ya. Jadi harus dibedakan bahwa kita hidup bersama dalam konteks masyarakat yang plural, no problem, tapi tidak mungkin itu orang kafir itu justru kemudian malah bersatu dengan kekufuran tadi itu yang diemban tentu saja oleh orang-orang kafir tadi itu. Sehingga dari sinilah pertarungan antara yang hak dengan yang batil itu akan abadi. Maka berpihaklah kepada Islam forever ya, untuk selamanya, karena sesungguhnya ini nanti yang akan menjadi jaminan terhadap kemenangan pertarungan itu sendiri, baik pertarungan pemikiran maupun pertarungan fisik tadi itu dalam konteks dakwah dan jihad fisabilillah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada detail. Dan sekali lagi mohon ini ya, semuanya bisa membaca dulu ya, gitu ya semua ya. Jadi agar nanti Ibu Bapak sekalian, ya ini kan sebulan sekali ya, jadi bukunya 1 bulan pasti tamat lah. Ini buku dibaca mungkin 2-3 jam sebenarnya insya Allah tamat juga. Nah, yang penting itu diulang-ulang terus nanti diperdalam tadi, karena kita berharap ini nanti kalau dibaca sendiri sebenarnya kan cukup ya, tapi ini kita diskusikan agar nanti kita bisa lebih menjadi paham tentang buku ini, dan juga nanti kita bisa turunkan dalam berbagai kesempatan untuk dakwah itu sendiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.